Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkandia Sayyidina Satya Siregar, NIM 0602192038, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial, semester 5. Di sini saya akan membahas tentang biografi ilmuwan Al-Farabi. Abu Nasir Muhammad bin Al-Farag Al-Farabi, singkat Al-Farabi, adalah ilmuwan dan filsuf Islam berasal dari Farab, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama Abu Nasir Al-Farabi. Abu Nas Muhammad ibn Tahan ibn Ujallah Al-Farabi juga dikenal di dunia barat sebagai Al-Farabius, Al-Farabi, Farabi, dan Abu Nasir. Ada yang mengatakan Al-Farabi sebagai pengikut Syiah Imamiyah, tetapi pendapat ini tidak kuat dan hanya didasarkan pada teks dalam salah satu karyanya yang mengatakan seorang filsuf raja sama dengan seorang imam. Hal ini pun didukung oleh fakta bahwa Al-Farabi terpaksa melarikan diri ke Aleppo tahun 330 Hijriah atau 945 Masehi saat dinasti Buyid yang cenderung Syiah menaklukkan Baghdad yang Sunni. Al-Farabi berpakaian rapi sejak kecil. Ayahnya seorang ofisier tentara Turki keturunan Persia, sedangkan ibunya berdarah Turki asli. Sejak dini ia digambarkan memiliki kecenderungan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap subjek yang dipelajari. Pada masa awal pendidikannya ini, Al-Farabi belajar Al-Quran, tata bahasa, kesastraan, ilmu agama seperti fikih, tafsir, dan ilmu hadis, dan serta aritmatika dasar. Farabi muda belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Bahara dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50. Ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Setelah kurang lebih 10 tahun tinggal di Baghdad, yaitu kira-kira pada tahun 920 Masehi, Al-Farabi kemudian mengembara di kota Haran yang terletak di utara Syria, di mana saat itu Haran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Ia kemudian belajar filsafat dari filsuf Kristen terkenal yang bernama Yuhanna bin Jilad. Tahun 1940 Masehi, Al-Farabi melanjutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Syihab al-Dahwala al-Hamdani, kepala daerah Aleppo yang dikenal sebagai simpatisan para imam Syiah. Kemudian Al-Farabi wafat di kota Damaskus pada tahun usia 80 tahun. Rajab 339 Hijriah Desember 950 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mut'i. Karyanya yang paling dikenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah yang membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antara rejim yang paling baik menurut pemahaman Pluto dan hukum ilahiyah Islam. Filsafat politik Al-Farabi, khususnya gagasannya mengenai penguasaan kota utama, mencerminkan rasionalisasi ajaran imamah dalam Syiah. Selama hidupnya, Al-Farabi banyak berkarya. Jika ditinjau dari ilmu pengetahuan, karya Al-Farabi dapat ditinjau menjadi 6 bagian. Pertama, logika. Kedua, ilmu-ilmu matematika. 2, ilmu alam. 4, teologi. 5, ilmu politik dan kenegaraan. 6, bunga rapai. 7, musik. Di antara karya tulisan Al-Farabi adalah 1. Al-Musaki Al-Kabir yang di dalamnya terdapat pemaparan tentang dasar musik, teori dan praktiknya. 2. Ishaul Al-Ikka. 3. Kalam fil Al-Musiki. 4. Ishaul Al-Ulum wa At-Tarib bi Akharibatiha. 5. Jawami As-Siyasah. Dalam kondisi demikian, Al-Farabi berkenalan dengan pemikiran-pemikiran dari para ahli filsafat Yunani seperti Pluto dan Aristoteles, dan mencoba mengkombinasikan ide atau pemikiran-pemikiran Yunani kuno dengan pemikiran Islam untuk menciptakan sebuah negara pemerintahan yang ideal.
Tahun 940 Masehi, Al-Farabi melanjutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Syekh Al-Dawala Al-Hamdani, kepala daerah Aleppo, yang dikenal sebagai simpatisa para imam Syiah. Kemudian Al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muttahi, Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenakan para filsuf Yunani, Plato, Aristoteles, dan Plotinus dengan baik. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik, Kitab Al-Musika. Selain itu, ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan beberapa alat musik. Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan, mempertalikan, dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam serta berupaya membuatnya bisa mengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Al-Farabi hidup pada daerah otonomi di bawah pemerintahan Syekh Al-Dawala dan pada zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah yang dibentuk monarki yang dipimpin oleh seorang khalifah. Ia lahir di masa kepemimpinan Khalifah Mu'tamid dan meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muttahi, di mana periode tersebut dianggap sebagai periode yang paling kacau karena ketidakadaan kestabilan politik. Selama hidupnya, Al-Farabi banyak berkarya, yaitu beberapa karyanya: 1. Logika, 2. Ilmu matematika, 3. Ilmu alam, 4. Teologi, 5. Ilmu politik dan kenegaraan, 6. Bunga Rapai atau Kutub Munawwah, yang ketujuh musik. Di antara karya tulis Al-Farabi yaitu 1. Al-Musiki Al-Kabari, yang di dalamnya terdapat pemaparan tentang dasar musik, teori dan praktiknya. Yang kedua, Isau Al-Ika. Yang tiga, Kalam fi Al-Musiki. Yang keempat, Isaul Al-Ulum wa At-Tarib bi Akharadihiha. Yang kelima, Jawawi Asiyasa. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadilah, kota atau negara utama, yang membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan antara rejim yang paling baik menurut pemahaman Plato dan hukum ilahiyah Islam. Filsafat politik Al-Farabi, khususnya gagasannya mengenai penguasaan kota utama, mencerminkan nasionalisasi ajaran Imamiyah dalam Syria. Baiklah, sekian pemaparan biografi Al-Farabi, yang mana karya-karyanya akan banyak bermanfaat bagi orang banyak. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.